Puji Tuhan, apa kabar Bapak Ibu, Saudara dimanapun berada. Salam perjumpaan dalam Paulus Rachel Ministry. Hari ini kita bicara soal pikiran. Satu nasihat atau teguran yang sangat berani terhadap seorang, dalam hal ini adalah ahli-ahli Taurat dalam Alkitab. Ya, mungkin juga bisa menjadi nasihat buat kita atau teguran kalau kita berjalan hidup di luar kehendak Tuhan. Namun mari kita berdoa dulu. Bapa yang baik, segala puji syukur. Terima kasih Tuhan buat waktu yang indah. Tuhan mau bicara kepada kami semua dimanapun kami berada, supaya kami lebih mengerti, memahami keimanan kami, sehingga hidup kami berkenan, baik terhadap sesama, terlebih kepada Tuhan. Biarlah firman-Mu menjadi rema bagi setiap iman kami yang mendengarkannya. Tuhan tolong campur tangan, kami diberkati, nama Tuhan dimuliakan. Dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin. Nah, rekan-rekan seiman dimanapun berada, hari ini seperti yang saya katakan, soal pikiran. Kita akan melihat satu teguran yang kuat, yang boleh katakannya sedikit pedas. Dan biarlah teguran firman ini pun menjadi bagian dalam setiap pribadi kita yang mendengarkan. Mungkin ada di antara satu atau dua di antara kita yang seperti firman Tuhan hari ini. Saya akan bacakan dalam Injil Matius pasal 9 ayat 4. Di sana dikatakan, tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata, mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat di dalam hatimu? Nah, inilah satu teguran Yesus kepada ahli-ahli Taurat pada saat mujizat kesembuhan akan diberikan kepada orang yang lumpuh. Tetapi rupanya mereka itu ahli-ahli Taurat itu tidak suka mengartikan Yesus itu menghujat kepada Tuhan. Tapi di sini ditekankan soal pikiran. Kenapa kita ini harus menjaga pikiran? Dan apa sih sebenarnya yang ada dalam pikiran itu? Lalu bagaimana solusinya seandainya pikiran kita seperti ahli-ahli Taurat? Namun kita harus tetap solid, walaupun itu boleh ada dalam kehidupan kita. Nah, manusia itu diciptakan pasti itu dari tanah liat, ya artinya debu atau lemah atau tidak berdaya, tidak mampu, dan itu memang manusia itu seperti itu. Tidak ada manusia dalam dunia manapun yang super, kecuali cuma satu sang pencipta, itulah Allah Yesus Kristus. Karena itu maka banyak pikiran akan terpengaruh dalam hidup ini, sehingga gampang pikiran manusia itu diprovokasi. Nah, karena itu pikiran itu rusak seluruh kehidupannya kalau pikiran itu rusak juga. Karena itu kita harus menjaga pikiran kita semaksimal mungkin, karena gampang provokasi itu mempengaruhi dalam kehidupan kita dalam segala kondisi maupun situasi. Sebab itu kembali lagi kita perlu jaga pikiran-pikiran kita di tengah-tengah keluarga, masyarakat, bangsa dan negara, dan terlebih di hadapan Tuhan. Tak terkecuali siapapun manusia itu, yang beriman maupun yang tidak beriman. Menjaga pikiran. Karena pikiran itu gampang dan mudah diprovokasi. Dan itu terjadi sejak Adam dan Hawa dalam Kejadian pasal 3 jatuh dalam dosa akibat daripada provokasi iblis. Sehingga
apa yang dihadapi Adam dan Hawa dan apa yang diterima saat itu akibatnya, maka semua apa yang terjadi itu akan meneruskan ke generasi selanjutnya. Sehingga dampak daripada negatif akan nampak dalam seluruh pikiran sampai kapanpun. Nah, kita harus tahu bahwa di balik kerja provokasi itu tidak lain adalah bapak segala pembohong, yaitu yang menjatuhkan manusia dalam dosa, itulah iblis. Dan jika manusia itu menjalankan pengaruhnya, maka pastilah hancurlah posisi kita dalam kedudukan maupun dalam jabatan, dalam kehidupan berkeluarga, maupun dalam ideologi, bahkan sampai kepada soal iman pun akan terpengaruh. Karena itu Paulus menasihatkan kepada kita orang percaya, yang tertulis dalam Efesus pasal 4 ayat 17 yang mengatakan, sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikiran yang sia-sia. Bahkan lebih jelas lagi ucapan Yesus sendiri dalam Markus pasal 7 ayat 20-23. Katanya lagi, apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Sebab dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat itu timbul dari dalam dan menajiskan orang. Itu jelas sekali lebih dalam lagi ucapan Yesus yang boleh katakan merupakan nasihat dan teguran ke tiap-tiap pribadi saat ini. Hati itu kalau ditinjau dari para Alkitab, itu dalam firman Tuhan itu mempunyai pengertian. Karena dosa manusia terpisah dari hidup, dari keselamatan, bahkan persekutuan dengan Kristus. Dan itu harus dibawahi kalimat-kalimat pengertian ini. Artinya secara keseluruhan itu intelek, emosi, keinginan, kemudian juga kemauan. Hati yang kotor itu pasti pikirannya pun juga kotor. Tapi hati yang bersih pasti pula pikiran juga bersih. Dan itu sangat mempengaruhi pikiran, perasaan, perkataan, dan perbuatan dalam kehidupan kita hari ke hari. Karena itu mana yang baik kita ambil, yang jahat kita buang. Kita jaga semaksimal pikiran kita supaya jangan sampai timbul kejahatan dari dalam pikiran kita. Masukkan hal-hal yang positif ke dalam pikiran kita ini. Seperti Paulus katakan kepada jemaat di Filipi pasal 4 ayat 8 dan 9 yang mengatakan demikian, saya bacakan. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Jadi kalau kita memiliki hidup dalam penuh dengan damai, sejahtera, dan ketenangan, ataupun boleh katakan jauh dari kecemasan, ketakutan, kekhawatiran, kebimbangan, maka hal-hal yang positif itu harus menjadi bagian utama dalam perilaku kehidupan kita ini. Orang percaya harus menetapkan pikiran-pikiran pada hal yang benar. Filipi 2 ayat 5 dan Filipi 4 ayat 7
tetapi jauhkan hal-hal yang kecil dalam hidup ini. Nah, apa yang kita uraikan di atas itu yang perlu kita pikirkan seksama. Bagi Anda, Bapak, Ibu, Saudara dimanapun berada, bahkan bagi pengkhotbah sendiri. Supaya kita menjaga pikiran. Pikiran ini kecil, tapi pengertiannya artinya luas. Karena itu hal yang sangat penting. Hidup itu harus penuh dengan kerendahan hati. Dan pikiran Kristus harus menguasai. Terdapat dalam pikiran kita, dalam tubuh jiwa roh kita, dalam kegiatan kehidupan sehari-hari. Supaya kita ini bisa menjadi berkat, menjadi contoh teladan. Kalau kita merasa terpanggil dan hidup, maka mari kita korbankan kehidupan kita ini bukan untuk hal yang jahat, tapi untuk hal yang baik yang memuliakan Tuhan. Demi kepentingan bersama, artinya kepentingan bukan kepentingan diri sendiri, tapi kepentingan bagi orang lain. Supaya orang pun juga bisa terpengaruh dengan hidup seperti ini dan menjadi berkat pula buat baik orang yang lain yang belum pernah dengarkan. Biar Allah sendiri menyempurnakan hari ini dengan kuasa hikmat-Nya. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Mari kita mohon hikmat Tuhan, kekudusan Tuhan, supaya pikiran kita tetap jernih sampai kapanpun untuk kemuliaan kebesaran Tuhan. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara, dan mari kita tutup dalam doa ucapan syukur. Terima kasih Bapa yang baik buat firman-Mu hari ini. Tuhan telah menegur kami lewat firman hari ini. Biar kami terima dengan maksimal mungkin. Supaya hidup kami tidak terpengaruh dengan pikiran-pikiran yang jahat. Kuduskanlah pikiran kami, hati kami, iman kami, roh kami. Supaya kebenaran firman-Mu menjadikan bagian kehidupan kami hari ke hari. Supaya kami dapat menjadi contoh teladan dan memberi kesempatan orang lain untuk berbuat baik kepada sesama. Bagimu Tuhan tidak ada mustahil. Manusia boleh mengatakan mustahil, tapi bagi Tuhan tidak ada mustahil. Biar Tuhan dan Roh Kudus menyempurnakan firman-Mu dan pada setiap iman kami hari ini. Dimanapun jemaat-Mu berada, supaya nama-Mu dipermuliakannya. Dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin.